Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perihal mitigasi bencana kekeringan. Tapi sebelum itu memohonkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami masing-masing. Nama saya Muhammad Bintang Ardiansyah. Nama saya Muhammad Tirta Rizky. Nama saya Bagus Ar Permadi. Nama saya Noval Nuraf Abbas. Di sini kami akan menjelaskan apa saja penjelasan tentang kekeringan, kemudian mengapa bisa terjadinya kekeringan, dan bagaimana mitigasi untuk mencegah kekeringan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kekeringan. Kekeringan terjadi ketika pasokan air tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga kebutuhan ekosistem hidup. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya air hujan dan peningkatan permintaan air dan faktor manusia penggunaan air yang tidak efisien atau berantakan. Kekeringan dapat memiliki dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia, termasuk kekurangan air bersih, kehilangan tanaman, kerugian ekonomi, dan konflik sosial yang ada berbagai macam. Untuk mencegah dan menanggulangi atau mengurangi dampak kekeringan, mitigasi bencana diperlukan. Selanjutnya, mengapa kekeringan bisa terjadi? Kekeringan bisa terjadi di seluruh dunia. Beberapa faktor yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah perubahan iklim, pola hujan yang tidak teratur, degradasi lahan, penggunaan air yang berlebihan, dan pengolahan sumber daya air yang tidak efektif. Dalam beberapa kasus, kekeringan dapat dipicu oleh fenomena alam seperti El Nino. Selanjutnya, strategi mitigasi kekeringan. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan mitigasi kekeringan dan melindungi sumber daya dan melindungi air yang berharga. Pertama, kita perlu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengadopsi teknologi dan metode irigasi yang efisiensi. Selain itu, pentingnya juga untuk melakukan konservasi air dengan memperbaiki infrastruktur seperti memperbaiki kebocoran pipa dan mengumpulkan air hujan. Kedua, kita harus memperkuat pengelolaan sumber daya air. Ini melibatkan meningkatkan kapasitas pengelolaan air di tingkat pemerintah, termasuk perencanaan yang berkelanjutan dengan mengatur yang lebih baik. Selain itu, pentingnya juga untuk melibatkan masyarakat untuk pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait air. Ketiga, kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan air perlu ditingkatkan. Saya akan membahas terkait dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya bencana kekeringan di dunia ini maupun di warga negara Indonesia ini. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Muhammad Egy Utama bahwa kekeringan ini terjadi karena tidak adanya curah hujan, bahkan selalu terjadi musim kemarau yang berkepanjangan yang cukup lama dan menimbulkan kandungan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang, bahkan sama sekali pun tidak ada. Ada dampak buruknya juga. Tentunya kan manusia maupun makhluk hidup, saya bilangnya makhluk hidup, itu membutuhkan air. Karena air itu merupakan komponen yang paling penting untuk memenuhi setiap aktivitas maupun kebutuhan manusia agar manusia dapat memiliki cairan di dalam tubuhnya sehingga dapat beraktivitas dengan sehat dan juga mempunyai tenaga dan tidak mengalami dehidrasi juga tentunya. Itu yang pertama ya, sumber air minum yang berkurang. Yang kedua dampak buruknya adalah sumber air dalam kebutuhan sehari-hari semakin berkurang. Tentunya dengan air ini, karena tadi sudah dibilang air ini adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk makhluk hidup, jadinya sangat mengalami ketersulitan dan juga penghambat dalam menjalankan suatu aktivitas. Seperti contoh paling simpelnya adalah ketika ibu rumah tangga menjalankan aktivitasnya seperti mencuci, memasak, kemudian mengepel, dan intinya itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membutuhkan air ini ya.
itu akan menjadi salah satu kesulitan karena tidak akan terlaksana apabila tidak ada air gitu. Bahkan masyarakat rela untuk cari air jauh-jauh dan juga membeli air dengan harga yang cukup mahal gitu. Kemudian yang terakhir adalah banyak tanaman yang mati. Dengan tanaman yang mati ini tentu saja akan mengurangi ketersediaan pangan. Bagaimana caranya manusia dapat bertahan hidup tetapi tanaman ini mati gitu. Itu merupakan suatu menjadi tantangan kita dalam bercocok tanam atau dalam melestarikan tanaman-tanaman seperti tanaman padi maupun tanaman yang lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Itu juga menjadi salah satu kesulitan bagi semua manusia maupun makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu juga dengan tidak adanya ketersediaan pangan, tanaman ini kalau semakin berkurang maka akan semakin terjadinya polusi udara yang semarak atau memarak ya. Karena polusi udara yang di saat ini di dalam kota, terutama dalam kota ya, itu penuh dengan karbon dioksida, sehingga untuk bernafas kita tidak ada kenyamanan gitu. Karena yang setiap hari kita hirup itu adalah racun, bukan oksigen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam kekeringan. Yang pertama ada membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Lalu ada pembuatan waduk buatan di beberapa daerah-daerah khusus, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Lalu melakukan sosialisasi untuk penghematan air kepada warga yang mungkin daerahnya terkena kekeringan. Melakukan reboisasi hutan dan juga penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Dan kira-kira itulah berbagai macam solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekeringan yang sudah banyak terjadi di sekitar kita. Yang Dapat kami sampaikan mengenai mitigasi bencana kekeringan dan juga solusi dan penjelasan mengenai apa itu kekeringan dan berbagai macam hal. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.